Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channel gue di Kang Didin Parang guys. Oke, seperti biasa gue sapa-sapa dulu dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezekinya yang melimpah. Itu yang utama guys. Oke, sebelum lanjut kita jangan lupa ngopi dulu buat kalian yang suka ngopi. Mantap. Yuk kita lanjut pembahasannya. Oke, di konten yang sekarang mungkin gue nggak lagi di kandang. Gue bakalan join bersama kalian mengenai bagaimana cara menjadi YouTuber. Nah, di suatu sisi, jika kalian mempunyai keinginan untuk menjadi YouTuber, tentunya memerlukan beberapa faktor, diantaranya konsistensi, itu yang utama. Dan yang kedua, tema maupun background apa yang akan kalian buat ke depannya. Misalkan mengenai gue sendiri pribadi ya, gue kan basic misalkan di bidangnya peternakan. Gue dalamin peternakan itu, baru gue terjun ke dunia YouTube. Nah, terus apa aja Kang? Kalau kalian udah mempunyai temanya seperti apa, backgroundnya seperti apa, lalu kalian putuskan channel kalian itu loncatnya kemana. Kalau misalkan di segi masak ataupun kuliner, itu tergantung dari kalian ya. Nah terus, kalau kalian udah bikin video, tentunya dari YouTube sendiri itu mempunyai beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama 4000 jam tayang, yang kedua 1000 subscriber. Itu buat yang tahun-tahun yang lalu. Kalau yang sekarang, setiap tahunnya itu dari pihak YouTube biasanya mempunyai kebijakannya masing-masing. Perubahannya tentu ada guys. Nah terus dari sekian banyak kalian bikin konten, dari sekian banyak kalian menghabiskan waktu untuk ya istilahnya pengen menjadi partner YouTube, tentu kalian yang utama ini guys, kalian harus punya ini. Apa itu Kang? Ini namanya Google AdSense guys. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Di sini kalau kalian sudah mempunyai Google AdSense, ini adalah salah satu kunci utama buat kalian nanti mendapatkan gaji. Tapi sebelum melanjutkan ke Google AdSense, tentunya kalian harus mempunyai atau nggak harus melewati beberapa proses. Di antaranya proses seperti apa Kang? Nah prosesnya itu semisalkan ya, ini semisalkan yang dulu pernah gue alamin. Kayak misalkan gue ngejar 4000 jam tayang, itu kurang lebih gue hampir 3 bulan. Dan selama konsistensi dari gue pribadi, alhamdulillah itu gue kejar. Nah dari situ yang gue gagalin tuh apa? Subscriber gue baru itu hampir 800. Dan alhamdulillahnya di bulan keempat barulah subscriber udah nyampe 1000 lebih. Di situ baru gue pengajuan monet, dan alhamdulillah setelah pengajuan monet dimonetisasi. Nah terus setelah dimonetisasi itu ada beberapa semacam data yang harus kalian isi ya, diantaranya yaitu data-data pribadi, data rekening maupun pajak Amerika. Dan buat kalian yang belum punya NPWP semacamnya, jadi kalau kalian mau terjun ke dunia YouTube kalian harus mempunyai itu. Karena apa? Kalau yang namanya pajak Amerika itu biasanya berbeda sama pajak Indonesia ya, sehingga mempunyai beberapa potongan. Potongan apa? Potongan di saat kalian gajian. Lalu ngomong-ngomong, misalkan gajian-gajian di YouTube emang berapa Kang penghasilannya? Nah, kalau masalah penghasilan dari YouTube itu biasanya melalui viewers. Viewer itu adalah dimana saat jam tonton kalian ataupun misalkan berapa banyak penonton yang melihat kalian. Di situ ada yang namanya iklan dari Google. Nah, jadi sama halnya seperti ini. Kalau kalian mau melamar kerja, kalau kalian mau istilahnya kerja di PT orang, tentu yang kalian bawa itu persyaratannya guys. Di antaranya lamaran kerja, daftar riwayat hidup. Sama halnya dengan YouTube. YouTube pun di sini saya akan menjelaskan kalau YouTube itu cuman sebagian dari wadah, sedangkan yang ngegaji kita itu adalah dari Google-nya. Nah, semacam gitu. Kalau misalkan saya pribadi, saya misalkan security yayasan, karena saya di penempatan di PT yang nostalgianya itu bisa dibilang PT itu sebagai vendornya kita kan. Nah jadi yang ngegaji saya itu yayasan itu sendiri. Itu kalau istilah dari kita bahasanya. Ya mungkin mohon maaf ya kalau ada kecampur, tapi di sini gua ambil rincian yang termudahnya aja biar kalian bisa memahami seperti itu. Jadi yang utama kalian harus mempunyai tema sama background kalian mau kemana. Yang kedua kalian harus
apa namanya tadi, mengejar jam tayang sama subscriber. Yang ketiganya masalah yang ini ya, kalau udah. Nah terus dari misalkan monetisasi penerima Google AdSense seperti ini itu berapa lama Kang? Kalau saya pribadi yang ngalamin itu nyampe 2 bulan guys. Karena apa? Mungkin dari YouTube keterangannya di situ kan dikirimnya selama 2 minggu. Tapi itu tidak bisa mengukur kemungkinan bisa dikirim lebih lambat. Yang namanya pengen menjadi YouTube partner YouTube itu nggak cuman satu kayak gini guys, banyak beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang yang ingin menjadi YouTuber. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena ada jalannya dan ya seperti sekarang, walaupun sedikit-sedikit rupiah saya bisa menghasilkan dari YouTube. Nah terus kalau misalkan udah turun seperti ini biasanya kita lewat pos ya, pos kalian misalkan kalian tinggal di Jawa Barat kah, di daerah mananya, ataupun kalian di Jatim dan sekitarnya, itu nanti kalian tinggal mengisi data terus masukkan pada pos, dan biasanya ini diambil di pos terdekat ya, kantor pos terdekat. Nah terus gajiannya gimana itu Kang? Dari semenjak nanti turun seperti ini, Google AdSense seperti ini jangan dikira kalian bisa langsung gajian guys. Di situ itu keterangannya itu ada kejar yang namanya $10 pertama. Dolar kalau misalkan kita perhitungin ke rupiah, dalam $1 itu hampir 14.000 kalau nggak 15.000. Nah kalau kalian kali 10 aja udah otomatis itu 150.000. Kita ambil yang 15.000 dolarnya ya, kali 10. Apakah langsung bisa ditarik Kang gajiannya? Tidak. Sedangkan dari YouTube pribadi itu ada kebijaksanaannya, yaitu minimal penarikan untuk gaji YouTuber minimal 1.300.000. Jadi kalau misalkan kalian bikin konten dari bulan yang lalu, target kalian belum kecapai, itu nggak bisa diambil dari YouTube guys, karena persyaratan menjadi YouTuber dan juga kebijaksanaan dari YouTuber itu seperti itu. Nah, terus kita harus gimana Kang kalau misalkan kita udah pengisian data, kita udah dapat Google AdSense yang seperti ini, tapi nyatanya kita belum gajian? Atau enggak, bagaimana cara gajiannya Kang? Kalau misalkan data kalian udah oke, terus yang tadi saya jelaskan dari awal ya, kalau misalkan kalian udah menerima dari Google AdSense-nya lebih dari 1.300.000, itu sistem gajinya bakalan otomatis masuk ke rekening kalian pribadi. Biasanya per tanggal 25 yang saya alamin. Bisa juga dari tanggal 23. Karena dari YouTube pribadi itu menjelaskan bahwa biasanya sistem masuk penggajiannya itu dari tanggal 23 sampai 25. Ya mungkin mohon maaf aja bila ada kesalahan dari saya guys ya, pengucapan ataupun lisan yang saya ucapkan. Nah itu untuk apa ya, kalau bisa dibilang itu untuk sharing dengan kalian. Nah nanti gue bakalan jelasin lagi lebih detailnya, karena berhubung juga ini waktunya gue gimana ya, gue singkat padat aja lah. Nanti kita join lagi, dan kalian yang ingin komentar kita nanti dibikin di part 2 nya aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channelnya Kang Denny Farm. Bye bye.